Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan ibu kotanya Medan. Memiliki sejarah berupa peninggalan kerajaan atau kesultanan yang pernah berdiri di Sumatera Utara. Ada beberapa kerajaan atau kesultanan yang dulu berjaya di Sumatera Utara dan hingga kini masih dapat dilihat sisa-sisa kejayaannya. Di antaranya adalah 1. Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocha Pahlawan di wilayah bernama Tanah Delhi dan merupakan salah satu dari 4 subjek federal dari negara Kedatukan Sunggal. Terbentuknya Kesultanan Delhi bermula saat Kerajaan Aceh melakukan perluasan wilayah di Sumatera Utara. Pada saat itu Laksamana Gocha Pahlawan diutus untuk menjadi wakil kerajaan Aceh di wilayah Aru. Kemudian di daerah Batakaru terdapat 4 raja yang masuk Islam. Menurut hikayat Delhi, seorang pemuka Aceh bernama Muhammad Dalik berhasil menjadi laksamana dalam Kesultanan Aceh. Muhammad Dalik yang kemudian juga dikenal sebagai Gocha Pahlawan dan bergelar Laksamana Kuja Bintan adalah keturunan dari Amir Muhammad Badaruddin Khan, seorang bangsawan dari Delhi, India yang menikahi Putri Chandra Dewi, putri Sultan Samudra Pasai. Dia dipercaya Sultan Aceh untuk menjadi wakil bekas wilayah Kerajaan Haru yang berpusat di daerah Sungai Lalang, Percut. Revolusi Sosial Sumatera Timur adalah gerakan sosialis Sumatera Timur oleh rakyat yang dihasut oleh kaum komunis terhadap penguasa Kesultanan Melayu. Revolusi ini dipicu oleh gerakan kaum komunis yang hendak menghapuskan sistem monarki dengan alasan anti-feodalisme. Wilayah kekuasaan Kerajaan Delhi mencakup kota Medan, Langkat, Sukapiring, Bulu Cina, dan beberapa negeri kecil di sekitar pesisir timur Pulau Sumatera. Kekuasaan tertinggi kesultanan ini berada di tangan sultan. Dalam kehidupan sehari-hari, sultan tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala urusan agama dan kepala adat Melayu. Untuk menjalankan tugasnya, raja atau sultan dibantu oleh bendahara, sahbandar atau perdagangan, dan para pembantunya yang lain. Peninggalan Kesultanan Delhi yaitu Istana Maimun, Masjid Raya Al-Masum Medan, Masjid Raya Al-Osmani, dan Taman Sri Delhi. Kedua, Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang didirikan pada tahun 1723 dan bergabung dengan Republik Indonesia tahun 1946. Kesultanan ini berpisah dari Delhi setelah sengketa tata kerajaan pada tahun 1720. Seperti kerajaan-kerajaan lain di pantai timur Sumatera, Serdang menjadi makmur karena dibukanya perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit. Wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang meliputi Batangkuis, Padang, Bedagai, Percut, Senembah, Araskabu, dan Ramunia. Kemudian wilayah perbohongan juga masuk dalam Kesultanan Serdang karena adanya ikatan perkawinan. Menurut riwayat, seorang laksamana dari Sultan Iskandar Muda Aceh bernama Sri Paduka Gocha Pahlawan bergelar Laksamana Koja Bintan menikah dengan adik Raja Urung negeri Sunggal, sebuah daerah suku Karo yang sudah memeluk agama Islam. Kemudian oleh 4 raja-raja Urung suku Karo yang sudah Islam tersebut, Laksamana ini diangkat menjadi raja di Delhi pada tahun 1630. Dengan peristiwa itu, Kerajaan Delhi telah resmi berdiri dan Laksamana menjadi Raja Delhi pertama. Dalam proses penobatan Raja Delhi tersebut, Raja Ulung Sunggal bertugas selaku Ulun Jandi, yaitu mengucapkan taat setia dari orang-orang besar dan rakyat kepada raja. Kemudian terbentuk pula Lembaga Datuk Berempat dan Raja Ulung Sunggal merupakan salah seorang anggota Lembaga Datuk Berempat tersebut. Kesultanan Serdang berdiri lebih dari 2 abad, dari tahun 1723 hingga 1946. Selama periode itu telah berkuasa 5 orang sultan. Sultan Serdang I adalah Tuanku Umar, kemudian digantikan oleh Tuanku Sultan Ainan Johan Almadsah. Tuanku Sultan Ainan Johan Almadsah beristrikan Tuanku Sri Alam, putri Raja Perbaungan. Pada masa Sultan Ainan Johan ini terjadi penyatuan Kesultanan Serdang dan Perbaungan. Ceritanya, suatu Raja Perbaungan meninggal dunia, tidak ada orang yang berhak menggantikannya, sebab ia tidak memiliki anak laki-laki. Oleh karena anak perempuan Raja Perbaungan menikah dengan Sultan Serdang,
maka akhirnya Kesultanan Perbaungan digabung dengan Serdang. Jadi penggabungan ini berlangsung semata-mata karena adanya hubungan kekerabatan, bukan karena peperangan. Ketiga, Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan adalah sebuah kesultanan yang berdiri pada tahun 1630 di wilayah yang sekarang menjadi Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kabupaten Labuan Batu, dan Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kesultanan ini ditundukkan Belanda pada tahun 1865. Kesultanan Asahan menyatu ke dalam negara Republik Indonesia pada tahun 1946. Wilayah Kesultanan Asahan kini menjadi Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Raja Abdul Jalil, Sultan pertama Asahan, merupakan putra Sultan Iskandar Muda. Asahan menjadi bawahan Kesultanan Aceh sampai awal abad ke-19. Awal mula sejarah Kesultanan Asahan diawali dari perjalanan Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda ke Johor dan Malaka pada tahun 1612. Dapat dikatakan sebagai awal dari sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai yang kemudian dinamakan Asahan. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah tanjung yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai balai untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka. Sekarang ini dikenal dengan nama Tanjung Balai. Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan Siti Ungu Selendang Bulan, anak dari Raja Pinang Awan yang bergelar Marhum Mangkat di Jambi, lahirlah seorang putra yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari Kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan menjadi Sultan Asahan I. Pemerintahan Kesultanan Asahan dimulai pada tahun 1630, yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang ke-1 sampai dengan ke-11. Keempat, Kesultanan Kota Pinang. Kesultanan Kota Pinang berdiri pada sekitar tahun 1540. Pada awal berdirinya bernama Kerajaan Pinang Awan di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kesultanan ini menjadi protektorat Hindia Belanda pada tahun 1864 sebelum akhirnya melebur ke dalam negara Indonesia pada tahun 1946. Awalnya di daerah Kota Pinang hanya ada dua suku besar, yaitu Dasopang dan Tamba, yang menetap dan menguasai daerah ini. Hal ini dapat terlihat peninggalannya berupa makam. Kedua suku Dasopang dan Tamba inilah yang bertahun-tahun bermukim di kawasan itu. Selama kedua suku itu berkuasa, timbul percekcokan, bahkan sering terjadi pertengkaran antara kedua suku karena masing-masing ingin menguasai daerah itu. Karena perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka mereka sepakat agar kekuasaan diserahkan kepada pendatang di daerah itu. Mereka pun sama-sama mencari orang yang mampu memimpin daerah itu. Dalam usaha mencari siapa yang akan diangkat menjadi pemimpin, kali itu kedua suku tersebut menemukan seorang pendatang bernama Batara Sinomba. Sesuai ikrar, maka Batara Sinomba diangkatlah menjadi raja menguasai wilayah Kota Pinang, wilayah menetapnya suku Dasopang dan Tamba itu. Batara Sinomba atau Batara Gurga Pinayungan Tuanku Raja Nasakti adalah putra Sultan Alamsyah Saifuddin yang berasal dari Kerajaan Pageruyung. Sultan Batara Sinomba dan Batara Gurga atau Batara Gurga Pinayungan Tuanku Raja Nasakti kemudian menikah dengan seorang putri setempat. Ia memperoleh dua orang putra dan seorang putri bernama Siti Ungu Selendang Bulan. Kemudian ia menikah lagi dengan seorang putri setempat lainnya dan memperoleh seorang putra. Istrinya yang kedua berusaha mempengaruhi Batara Sinomba agar putranya lain kelak menggantikannya sebagai raja, sehingga kedua orang putri raja dari istri yang pertama diusir. Setelah terbunuhnya Batara Sinomba berkat bantuan dari tentara Kesultanan Aceh, maka Sultan Mangkuto Alam Putra dari istri yang pertama naik tahta menjadi Sultan Kesultanan Kota Pinang. Sebagai balas jasa Siti Ungu dinikahkan kepada Raja Aceh Sultan Iskandar Muda. Kelak keturunan Mangkuto Alam dan Siti Ungu inilah kemudian yang menjadi raja-raja di Kesultanan Asahan, Panai dan Bila. Kemudian setelah Jepang meninggalkan Nusantara dan diproklamirkannya negara Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta, menjadi awal berakhirnya monarki kesultanan atau kerajaan di Nusantara termasuk Kesultanan Kota Pinang. Ketika itu informasi tentang telah diproklamirkannya negara Republik Indonesia belum sampai ke wilayah Pulau Sumatera. Beberapa sultan atau raja di wilayah Sumatera Timur yang hanya mengetahui tentara Jepang telah kalah perang dan meninggalkan Nusantara menghendaki kedudukannya sebagai sultan atau raja kembali dipulihkan. Akan tetapi tidak lama kemudian terjadi pergerakan sosial anti kaum bangsawan
dalam sebuah revolusi sosial Sumatera Timur yang didukung oleh kaum komunis dengan menggerakkan kaum buruh tidak menginginkan adanya pemulihan sistem feodalisme tersebut. Negeri Kesultanan Kota Pinang ini mengalami gejolak hebat, terlebih lagi ketika Sultan keempat Kesultanan Kota Pinang Tengku Mustafa Perkasa Alamsyah bersama cucunya Tengku Besar menjadi korban kebrutalan masyarakat sekitar yang akhirnya keduanya terbunuh. Tidak hanya itu, keluarga besar Sultan pun hijrah ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Dalam situasi keamanan tak menentu, Istana Kesultanan Kota Pinang dikuasai rakyat yang terprovokasi. Harta dijarah, istana dirusak hingga hampir rata dengan tanah. Kelima, Kesultanan Barus. Kesultanan Barus merupakan kerajaan Islam yang terletak di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Ibrahim Shah dan berakhir pada saat pendudukan Hindia Belanda pada abad ke-19. Kesultanan Barus bermula dari berpindahnya anggota keluarga Kesultanan Indrapura ke Tarusan, pesisir selatan. Dari sini kemudian mereka pergi ke utara hingga tiba di Barus. Kesultanan Barus didirikan oleh Sultan Ibrahim Shah bin Tuanku Sultan Muhammad Shah dari Tarusan, pesisir selatan tanah Minangkabau. Kepergian Sultan Ibrahim Shah ke Barus setelah ia berseteru dengan keluarganya di Tarusan. Ia pergi menyusuri pantai barat Sumatera hingga tiba di Batang Toru. Dari sini ia terus ke pedalaman menuju Silindung. Di pedalaman, masyarakat Silindung mengangkatnya sebagai Raja Toba Silindung. Di Silindung, Ibrahim juga membentuk institusi 4 penghulu seperti halnya di Minangkabau. Penghulu ini berfungsi sebagai wakilnya di Silindung. Selanjutnya ia menuju Bakaran dan menikah dengan putri pimpinan setempat. Dari putri Batak itulah Sultan Ibrahim memiliki putra yang bernama Sisingamaraja. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya ke Pasaribu. Di sana masyarakat setempat menanyakan dari mana asalnya dan bertujuan untuk apa datang ke sana. Untuk menyenangkan hati raja, Ibrahim menjawab bahwa ia datang dari Bakara dan bermarga Pasaribu. Mendengar kesamaan marganya dengan Ibrahim, Raja Pasaribu sangat senang. Ia kemudian meminta Ibrahim untuk tinggal di Pasaribu. Namun Ibrahim merasa bahwa tempat ini tidaklah cocok untuknya. Maka bersama raja dari 4 suku, ia pergi hingga tiba di tepi laut. Tempat ini kemudian dinamainya Barus, serupa dengan nama kampung kecilnya di Tarusan, pesisir selatan. Di sini ia diangkat sebagai raja dengan gelar Tuanku Sultan Ibrahim Shah. Terima kasih.